Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak-anakku kelas 6 DTA Madrasah Babul Khairat? Kita melanjutkan kembali materi tentang Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang kita akan membahas tentang perjuangan dan pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini termasuk as-sabiqunal awalun, yaitu orang-orang yang paling awal masuk Islam, bahkan yang paling awal sekali, sehingga Abu Bakar As-Siddiq ini dikenal sebagai orang yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa yang merdeka. Kemudian setelah masuk Islam, beliau sangat gigih berdakwah menyebarkan agama Islam ke penduduk Mekah, terutama kepada orang-orang yang berprofesi sebagai saudagar atau para pedagang ya, yang waktu itu karena Abu Bakar itu profesinya adalah sebagai saudagar atau sebagai pedagang, sehingga banyak relasi, banyak kenalan sesama pedagang di kota Mekah. Dan Abu Bakar ini berhasil mengislamkan banyak penduduk Mekah, di antaranya Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, juga Fatimah binti Khattab dan suaminya Said bin Zaid al-Adawi, dan yang lain-lainnya. Kemudian ketika Rasulullah SAW diperjalankan Isra Mi'raj, dan setelah Rasulullah SAW kembali, Abu Bakar adalah orang yang pertama membenarkan peristiwa tersebut, sehingga beliau diberi gelar As-Siddiq. As-Siddiq itu artinya yang selalu membenarkan. Jadi sifat Abu Bakar ini tidak pernah meragukan Rasulullah SAW. Apapun yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar pasti langsung percaya, nggak berpikir dulu ini teh benar atau enggak, sehingga pasti dia itu meyakini apapun yang dikatakan Rasulullah SAW pasti itu benar, tidak mungkin salah, dan Rasulullah SAW tidak mungkin berbohong. Sehingga peristiwa sebesar Isra Mi'raj, di mana Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina, yang waktu itu perjalanannya bisa sebulan lebih, ya. Satu kali perjalanan bisa 1 bulan lebih, tetapi Rasulullah SAW bisa menempuhnya dengan waktu hanya sepertiga malam saja. Sehingga ketika menceritakan pada penduduk Mekah itu banyak yang tidak percaya. Bukan hanya orang-orang yang saat itu yang masih kafir, yang emang mereka selalu mendustakan Rasulullah SAW. Bahkan orang-orang yang sudah masuk Islam pun saat itu banyak yang kebingungan, meragu terhadap cerita Rasulullah SAW yang melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina hanya dalam waktu sepertiga malam. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq dengan yakin langsung membenarkan peristiwa tersebut, sehingga orang-orang Mekah yang tadinya ragu dengan peristiwa tersebut menjadi yakin dengan melihat keyakinan yang ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq juga mengorbankan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam dan memerdekakan para hamba sahaya. Di antara hamba sahaya atau budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq diantaranya adalah Bilal bin Rabah, yang saat itu disiksa oleh majikannya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menebusnya dengan membelinya dari Umayyah dan langsung memerdekakannya. Abu Bakar As-Siddiq juga merupakan sahabat yang menemani hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Dan saat hijrah ini Abu Bakar sangat melindungi Rasulullah SAW. Saat Abu Bakar dan Rasulullah SAW bersembunyi di Gua Sur itu banyak lubang. Nah, karena khawatir ada binatang
beracun seperti serangga atau ular di lubang-lubang tersebut, maka Abu Bakar As-Siddiq ini merobek jubahnya, kemudian dipakai menutup lubang-lubang tersebut. Tetapi jubahnya ini tidak cukup karena lubangnya banyak. Akhirnya ada satu lubang yang ditutup dengan kaki Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar kesakitan karena ada binatang yang menggigit kakinya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq bertahan ya untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga jasanya ini sangat luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq juga selalu ikut dalam peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang sifat dan akhlaknya paling mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Bakar As-Siddiq ini yang sahabat yang paling selalu berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apapun sunnah atau perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq selalu ingin melakukannya. Sehingga pada suatu hari setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar bertanya kepada putrinya yang juga istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Siti Aisyah. Abu Bakar bertanya, wahai putriku, adakah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum aku laksanakan? Maka Siti Aisyah menjawab, wahai ayahku, hampir sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah engkau lakukan kecuali satu. Abu Bakar bertanya, apa itu putriku? Siti Aisyah bercerita bahwa di pasar Madinah ada seorang Yahudi yang sudah tua dan dia buta. Setiap hari dia memaki-maki dan menjelek-jelekan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu selalu menyedekahkan sepotong roti kepada Yahudi yang menjelek-jelekan beliau. Bahkan hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya bersedekah, tapi beliau menyuapi orang Yahudi yang buta tersebut dengan tangan beliau sendiri dengan penuh kelembutan. Mendengar hal itu, Abu Bakar langsung pergi ke pasar di Madinah, dicari orang Yahudi tersebut. Setelah ketemu, maka Abu Bakar As-Siddiq memberinya orang Yahudi tersebut roti dan menyuapinya. Tetapi ada perbedaannya cara menyuapinya, sehingga orang Yahudi tersebut bertanya, kamu siapa? Kamu bukan orang yang biasa menyuapi aku roti. Maka Abu Bakar bercerita bahwa orang yang selalu menyuapinya roti itu adalah orang yang selalu dia caci maki, yang selalu dia jelek-jelekan, yaitu Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mendengar penjelasan Abu Bakar As-Siddiq, orang Yahudi yang buta tadi langsung kaget dan dia menangis, merasa bersedih bahwa yang ia jelek-jelekan ternyata orang yang sangat mulia, yang selalu perhatian kepada dirinya, yang pada waktu itu setelah wafat. Maka orang Yahudi tadi yang tadinya menjelek-jelekan Rasulullah SAW langsung bertobat dan masuk Islam. Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa bagaimana akhlak Rasulullah SAW dan bagaimana sikap Abu Bakar dalam meniru akhlak Rasulullah SAW, sehingga bisa menjadi pelajaran bagi kita umatnya pada saat ini bahwa kita harus menyontoh Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.